Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi terkait dengan kebakaran yang mana api membakar rumah toko dan juga permukiman warga di Kota Ambon, Maluku. Seorang saksi mengatakan api berasal dari mobil minibus yang terbakar. Api berkobar dengan besar membakar rumah toko dan permukiman warga di Kelurahan Huni Popu, Jalan Selamat Riyadi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Usai api kian membesar, warga berupaya memadamkan api dengan bantuan anggota TNI dan Polri setempat. Menurut saksi, api berasal dari sebuah minibus yang terbakar saat melintas dari arah Pelabuhan Selamat Riyadi dengan kondisi sudah terbakar. Dari mobil, bukan dari mana-mana, itu dari mobil. Mobil merah atau mobil itu? Oh, mobil merah ya? Iya, orang beta dengan Bang Aitang ada begini, ada baku dekat di mobil, terbaku jauh. Ini mobil itu dia kita bakar apa? Lari menyala dari situ datang, dari tikungan situ. Mama tadi akan dari mana mobil? Dari situ Dia menyala. kan baru pergi. Aku terbakar di jalan tuh. Dia terbakar dari jalan situ. Kan Abang Diketahui api mulai berkobar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Meski demikian, api baru berhasil dipadamkan usai 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dengan bantuan mobil tangki air milik Kodam 16 Patibura. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam yang menjadi kobaran api ini melahap habis gudang kain, sablon, serta tempat tinggal warga. Jalan Jembatan Besi 3, Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material di dalam gudang yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan di bagian belakang hingga menjalar ke bangunan lain. Diduga api berasal dari konsleting listrik pada salah satu kios sablon kosong yang terbakar. Api ini cepat sekali menjalarnya, jadi dari jauh terlihat kepulan asap tebal. Pak, ini objek yang terbakar apa, Pak? Ada beberapa kios sih, ada konveksi, ada sablon, dan ada juga kios kosong. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik tekstil di Jalan Nanjung, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat kesulitan petugas untuk memadamkan api yang menghanguskan gudang produksi dan penyimpanan kain. Bahan yang terbakar ini adalah kain dan beberapa alat produksi. Dugaan sementara dan dari hasil olah TKP dan sementara dan? Kami belum bisa menyimpulkan, nanti setelah padam baru kita lakukan penyelidikan dari identifikasi. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sedikitnya 9 mobil pemadam kebakaran dengan 30 petugas diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mencopot sementara jabatan jaksa berinisial EKT yang diduga memeras keluarga tersangka narkoba senilai 80 juta rupiah. Keluarga tersangka narkoba angkat bicara terkait pemerasan tersebut. Kejaksaan Agung mencopot sementara jabatan jaksa berinisial EKT yang diduga memeras keluarga tersangka narkoba senilai 80 juta rupiah. Jelaskan sedikit terkait video viral oknum jaksa kemarin itu. Baik, jaksa yang bersangkutan sampai saat ini sedang diklarifikasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Keluarga tersangka narkoba pun angkat bicara terkait pemerasan ini. Keluarga tersangka dimintai uang sejumlah 80 juta rupiah yang disepakati dengan membayar secara diangsur. Kesal, keluarga tersangka merekam video saat penyerahan uang kepada oknum jaksa yang terjadi di ruangan jaksa. Yang jelas, kalau uang tidak ada, si anak jadi medar. Padahal si anak itu hanya pemakai, korban. Bermain dengan pasal berarti, Bang? Ya. Karena saat ditangkap juga si anak ini tidak ditemukan barang bukti di badan. Tidak ditemukan apapun.
Hingga kini pemeriksaan khusus masih dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nyaris tertabrak rangkaian kereta api di Kota Bandung, Jawa Barat. Beruntung seorang penjaga perlintasan dengan sigap menyelamatkan orang tersebut. Viral di media sosial, aksi heroik seorang penjaga perlintasan dengan sigap menyelamatkan seorang pria yang nyaris tertabrak rangkaian kereta api di perlintasan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat kereta api Malabar dari arah Jakarta menuju Garut melintas di perlintasan Laswi. Tak disangka, meski petugas sudah menurunkan palang pintu perlintasan serta membunyikan sirine, masih ada warga yang dengan santai menerobos perlintasan. Menurut penjaga perlintasan kereta api Jalan Laswi, setelah diselamatkan, pria tersebut sempat mengalami trauma. Waktu saya tanya, Pak nggak kenapa-napa, dia nggak bisa ngomong. Jadi ngomongnya kayak oh gitu. Cuman dia gini gitu, kepalanya kayak oh nggak kenapa-napa. Tapi ada yang jatuh nggak? Saya cek ada, kasih. Setelah kejadian itu si bapak udah nggak ada gitu, nggak tahu kemana. Hingga kini meski petugas seringkali menegur warga agar tak masuk ke dalam perlintasan, namun masih ada saja warga nekat melanggar. Terkait hal tersebut, masyarakat dihimbau agar menaati seluruh rambu perlintasan kereta api agar tidak terjadi kecelakaan saat kereta melintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sawah Besar, Jakarta digegerkan dengan bau busuk dari salah satu rumah warga. Warga yang curiga dengan bau busuk selama 4 hari tersebut menemukan penghuni rumah tewas. Bau busuk yang keluar dari salah satu rumah warga di Jalan Budi Rahayu 1 Sawah Besar, Jakarta membuat warga sekitar curiga. Selama 4 hari berselang, bau busuk kian menyengat sehingga warga mengecek rumah yang mengeluarkan bau. Setelah dicek, ditemukan penghuni rumah tewas membusuk. Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Belum diketahui penyebab kematian pria berumur 56 tahun ini, namun sebelumnya warga melihat pria ini sakit. Dia ada sakit, dia cuma sakit kayaknya nggak dirahasiakan gitu. Nggak tahu sakit itu kayaknya si asma gitu. Banyak hidungnya disumpal aja ya, hidungnya kanan suka disumpal ya cuy ya, sumpal ini. Jasad pria dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Bali mengungkap praktek aborsi ilegal di kawasan Padang Lewi Dalung, Badung, Bali. Terungkap sebelumnya, tersangka sudah 2 kali menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama. Dr. Ikau, 53 tahun, kembali berurusan dengan jajaran Ditreskrim Sus Polda Bali akibat membuka praktek aborsi ilegal. Dirinya ditangkap di tempat prakteknya di kawasan Padang Lewi Dalung, Badung, Bali pada Senin 8 Mei lalu saat tengah melayani pasiennya. Dalam operasi tersebut, selain mengamankan pelaku dan meminta keterangan pasien, petugas juga mengamankan sejumlah alat bukti. Pengungkapan berawal dari adanya iklan jasa aborsi di dunia maya. Dalam penyelidikan, terungkap dokter yang tidak terdaftar sebagai anggota IDI ini pernah menjalani pidana penjara akibat tindakan yang sama, yakni vonis 2,5 tahun penjara di tahun 2006 dan vonis 6 tahun penjara di tahun 2009. Awalnya dia tidak mau, cuman karena memang banyak orang yang datang, termasuk ada pasien yang datang juga awalnya yang butuh pertolongan dengan alasan rasa kasihan menurut yang bersangkutan ya, karena yang datang pertama itu masih sekolah. Diketahui tersangka memasang tarif sekitar 3,8 juta untuk tindakannya. Sejak bulan April 2020 hingga saat dilakukan penangkapan, tersangka sudah menerima 1.338 pasien. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda 150 juta rupiah.
Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, amankan kegiatan campur sari dalam rangka bersih telaga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Seorang oknum kepolisian tidak sengaja menembak seorang warga hingga tewas. Terduga pelaku ditahan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang oknum polisi diduga tidak sengaja menembak seorang warga di acara bersih telaga di Desa Ngelindur, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika Karang Taruna menyelenggarakan kegiatan bersih telaga dengan mengadakan hiburan musik sekitar jam 8 pada Minggu malam. Pada pukul setengah 11 malam terjadi kericuhan yang menyebabkan acara tersebut dihentikan sementara waktu. Sekitar pukul 11 malam terdengar letusan yang berasal dari senjata laras panjang milik oknum kepolisian yang mengenai seorang panitia yang posisinya berjarak kurang 2 meter dari senjata. Korban yang merupakan anggota Karang Taruna itu langsung dibawa ke RSUD Wonosari, namun naas nyawa korban tidak tertolong. Posisi korban itu di depan panggung, tapi depan panggung itu khusus untuk panitia. Jadi korbannya itu duduk di depan panggung, terus Bapak polisi ini dari atas panggung mau turun, kelihatannya mau turun atau mau gimana, itu pelatuknya ketarik terus kena bagian sini sama. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri mengucapkan permohonan maaf dan berbela sungkawa terhadap keluarga korban. Untuk proses hukum sudah kita lakukan baik proses secara eksternal maupun internal. Nanti proses hukum yang menangani semuanya adalah Polda. Demikian. Apa ada unsur kelalaian Pak dari anggota itu? Ada unsur kelalaian? Nanti biar penyidik yang menyampaikan. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Sementara itu, terduga pelaku ditahan di Polda DIY untuk dimintai keterangan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat ulahnya tak sengaja menembakkan senjata laras panjang kepada panitia acara campur sari hingga tewas, Bribtu Muhammad Karisma Anugrah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Iya pemirsa, pasca penembakan oleh oknum polisi hingga menewaskan seorang warga ini, Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri mendatangi keluarga korban dan memeriksa TKP penembakan yang dilakukan anak buahnya di acara campur sari. Menurut Kapolres, tersangka bertugas di Polsek Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta dan ditugaskan mengamankan konser musik di tempatnya bertugas. Namun saat terjadi kericuhan, tersangka naik ke atas panggung dan meminta senjata api laras panjang dari rekannya. Tragisnya senjata pinjaman tersebut tak sengaja meletus dan mengenai korban hingga tewas. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal 259 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, tersangka juga terancam dipecat. Sebelum terjadi insiden, tersangka tengah menjalani masa hukuman kasus lain sehingga demosi dan dimutasi di tempat yang berakhir, yaitu tempat terakhir bertugas. Penyidik Polda DIY telah menetapkan satu orang tersangka yang bernama Bribtu MK, pekerjaan Polri, anggota Polsek Giri Subo, yang mana alamat yang bersangkutan adalah